Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik sebagai berikut. Eh, jadi kita sudah membahas tadi menggunakan ini ya, menggunakan bahannya, teorinya. Sekarang kita akan coba masuk ke pembahasan mengenai bagaimana meran itu dalam proses software kita, seperti itu. Nah, jadi di sini saya punya file, nanti saya lampirkan juga datanya ke teman-teman. Saya coba langsung panggil datanya aja ya. Teman-teman bisa pakai file, lalu kemudian buka import, bisa pakai open. Nanti di sini ada foreign data as Word file. Silahkan dipilih file yang tadi saya kasih ke teman-teman, atau di sini saya pakai programnya langsung karena memorinya sudah saya tulis. Nanti saya buka seperti ini. Saya run selected. Nanti saya punya data ini sebenarnya data lab yang pernah kita pakai juga seingat saya. Di sini kita punya data beberapa variabel ya, ISPC, HSI, JKSE, 225, dan STI. Ini adalah variabel yang merupakan data saham dari masing-masing apa namanya indeks saham di beberapa negara. Kayak gitu. Nah, yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan coba merun vektor autoregresi terhadap variabel-variabel berikut. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, variabel-variabel ini perlu kita cek stasionaritasnya, ya kan? Kalau kita ingat kemarin cara mengecek stasionaritasnya adalah dengan melihat misalnya JKSE dot uroot. Misalnya saya pilih seperti ini. Nanti hasilnya gini, oh ternyata dia belum stasioner. Kita differencing dulu DJKSE, sorry, series not DJKSE sama dengan apa namanya delog dari JKSE. Kita buat variabel baru namanya DJKSE, ya kan? Di sini muncul DJKSE, lalu kemudian DJKSE ini kita urut lagi. Ternyata yang ini sudah stasioner. Oke, berarti dia tadinya I1, di JKSE-nya tuh I1, begitu di differencing kan jadi I0. Kenapa? Karena dia boleh turunkan satu kali untuk bisa membuat datanya menjadi stasioner. Kayak gitu. Nah, itu untuk DJKSE. Nah, sekarang kita harus melakukan itu semua ke variabel-variabel yang akan kita coba lakukan. Itu kalau di sini saya punya 5 saham, ya berarti saya harus buat 5 saham itu untuk cek apakah dia stasioner atau tidak. Lalu kemudian saya buat versi tidak stasionernya atau versi sudah stasionernya, kayak gitu. Nah, karena proses ini sangat repetition, itu kan sangat berulang, artinya kan kayak kita harus lakukan ini ke JHSE, kita cek lagi HSI, STI, N225. Nah, di sini saya ngeran menggunakan fungsi loop. Jadi di sini kita bisa menggunakan for, di mana saya menuliskan %y sebagai notasi untuk menggambarkan JKSE, GSPC, HSI, N225, dan STI. Jadi kelima variabel ini saya gantikan dengan %y, lalu kemudian saya tuliskan persamaan %y-nya. Jadi pertama saya suruh buat hasil dari tes unit root-nya setiap tes, di mana hasilnya ini adalah kayak JKSE .unit root untuk ngetes unit root-nya. Setelah hasilnya disimpan, kalau hasilnya lebih kecil dibandingkan apa namanya dibandingkan if urutnya lebih kecil, lebih besar daripada 0,05, berarti buat differencing-nya. Tapi kalau kemudian udah lebih besar daripada udah lebih kecil daripada 0,05, berarti nggak perlu. Tapi kalau dia lebih besar daripada 0,05 di sini, maka nanti dia disuruh buat differencing-nya, kayak gitu. Nah, kalau udah selesai baru nanti prosesnya saya suruh hapus, kayak gitu. Nah, ini untuk mempermudah saya klik run aja. Intinya sama seperti ini, tapi saya buat itu prosesnya looping. Jadi saya nggak perlu ngelakuin satu-satu, saya cukup klik run selected. Nanti saya udah punya di sini DGSPC, DHIC, DJKSE, dan 225 dan DSTI. Kayak gitu. Jadi pertama saya suruh dia ngebuat hasil ngebuat sebuah table namanya ADF table. Ini bisa JKSE ADF table, GSPC ADF table, dan seterusnya, di mana dia adalah hasil dari JKSE.unit root. Jadi si JKSE tadi di tes unit root, lalu kemudian nanti hasilnya disimpan oleh si Ifuse. Hasil yang sudah disimpan tadi, kemudian diekstrak nilai value-nya, nilai probability-nya. Ini saya ambil pakai menggunakan fungsi add vol untuk mengambil value tertentu dari table yang udah kita ekstrak sebelumnya.
Kalau nilainya tersebut kemudian lebih besar dan tabel tersebut disebut sebagai Urut JKSE, Urut GSPC, dan seterusnya. Kalau kemudian nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, berarti dia harus buat differencing D JKSE sama dengan D log dari JKSE. Tapi kalau dia sudah lebih kecil atau sama dengan, maka kemudian kita nggak perlu buat ini. Kayak gitu. Lalu proses ADF tabel tadi sama nilai skalar yang saya tadi buat itu saya hilangkan karena sudah tidak saya pakai. Lalu kemudian next masuk ke yang GSPC setelah JKSE. Setelah GSPC selesai masuk ke HSI dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menjalankan fungsi var-nya? Caranya adalah dengan menggunakan menu var. Lalu saya namain variabelnya, nama equation-nya saya pakai var1.ls karena saya pakai least square biasa sebenarnya. Nah, di sini kita coba menggunakan leg berapa? Leg 1 dan 2. Misalnya saya tulis 1 spasi 2. Jadi mulainya leg 1, selesainya leg 2. Lalu kemudian saya tulisin variabel yang mau saya bawa. Misalnya DJKSE, DHSI, sama DSTI. Saya cuma pakai 3 variabel aja. Nanti di sini akan muncul var1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, berikut adalah hasil dari pengolahan var-nya. Jadi, pertama, bacanya gimana? Ini variabel dependent yang atas nih. Kalau kemudian JKSI jadi dependent variable, DHSI jadi dependent variable, DSTI jadi dependent variable. Nah, sisi sininya adalah variable independennya. Jadi kalau kemudian DJKSI jadi variable independent, DJKSI jadi dependent variable, berapa pengaruhnya dari DJKSI min 1, DJKSI min 2. Lalu kemudian gantian variable HSI min 1, HSI min 2, STI min 1, STI min 2, dan C-nya. Lalu gantian kalau HSI yang jadi dependent, berapa pengaruhnya JKSI min 1, JKSI min 2, dan seterusnya sampai ke C. Kayak gitu. Dan nanti gantian lagi, gimana kalau STI yang jadi dependent variable. Jadi gitu hasilnya. Nanti kalau kita lihat di sini, yang tadi saya bilang ada 3 variabel dengan 2 leg aja. Di sini kita punya 6, 6, 6. Ada 18 ditambah koefisien dari konstantanya ada 3, 21. Kayak gitu. Artinya banyak banget. Dan di sini kita juga bisa melihat R square-nya. Kita bisa melihat adjusted R square-nya, ya kan, dari setiap persamaan yang ada. Nah, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah koefisien itu ada di atas, teman-teman. Yang baris pertama dari setiap variabel independen dia adalah koefisiennya. Jadi pengaruhnya DJKSE-1 terhadap DJKSE adalah sebesar 0,1104. Kayak gitu. Nah, signifikannya gimana? Lihat di paling bawah. Ini adalah nilai T statistiknya. Memang kita tidak dikasih nilai prop, jadi silakan T statistik ini kita bandingkan. Saya biasanya gunakan threshold 1,96 misalnya untuk signifikansi 5%. Kalau dia di atas 1,96 berarti dia signifikan. Di sini berarti DJKSE-1 signifikan mempengaruhi DJKSE. Kayak gitu di level 5%. Jadi itu bisa dilihat di tabel T yang ada di bukunya Lin atau Jagia kalau teman-teman masih ingat. Tapi kalau nggak mau ribet ya silahkan dilihat dihafalin gitu ya. Kalau 5% itu 1,96 dan seterusnya. Nah, di sini interpretasinya gimana? Kalau kita mau interpretasi setiap variabel di setiap leg, silahkan. Oh, DJKS min 1 signifikan mempengaruhi DJKS saat ini, tapi min 2 enggak. Oh, enggak ada lagi yang signifikan mempengaruhi DJKS, cukup DJKS min 1 aja. Sedangkan kalau DHSI misalnya dia signifikan dipengaruhi oleh DSTI. Pada leg 1 mempengaruhi signifikan, tapi leg 2-nya enggak dengan koefisien sebesar 0,157. Kayak gitu. Jadi kita bisa melihat setiap titik mempengaruhi variabel dependen kita seperti apa. Tapi kan kita punya pertanyaan. Pertama misalnya leg-nya udah benar atau belum. Nah, di sini kita bisa menggunakan tes leg-nya dengan menggunakan persamaan fungsi yang sudah disediakan, yaitu leg len. Jadi kita bisa pakai var1.leglen. Nanti bagaimana cara dia bekerja? Caranya sederhana aja sebenarnya teman-teman, yaitu dia melakukan regresi. Kalau kemudian pakai leg 2 berapa, leg 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa, sampai 8 berapa. Dan nanti dia akan nampilin mana yang nilai AIC-nya paling kecil, squares-nya paling kecil, Hanon Queen-nya makin kecil. Dan juga kriteria lain yang menurut di sini ada Lagrange look likelihood ratio dan juga FPE, final prediction error, yang kemudian mana yang skornya paling tinggi atau paling sesuai berdasarkan konsep dari si masing-masing kriteria tersebut. Nanti di sini akan ada keterangan bintang, teman-teman. Nah, gitu. Nah, menurut Squares itu leg 1, menurut Hanon Quinn leg 2, menurut AIC itu leg 6.
FPE leg 6 dan LR leg 6. Kalau misalnya teman-teman bingung dan kita memang tidak pelajari sedetail itu mengenai masing-masing kriteria, cari aja yang paling banyak. Misalnya di sini kita leg 6, ya kan? Bagaimana cara merubahnya? Tinggal kita tulis ulang aja. var1.ls 1 spasi 6 sekarang. DJKSE, DHSI, DSTI. Gitu. Nanti ini berubah kan ada leg 6 dan makin pusing karena variabelnya sekarang makin banyak ya kan. 6 tambah 6 18 kali 3 sekitar 36 tambah 18 ya 52 lah ya kurang lebih gitu. Ditambah 3 variabel dari 3 konstanta, koefisien dari konstanta. Interpretasinya makin bingung kalau kita ditanya apakah STI mempengaruhi JKSE. Leg 1-nya sih kayaknya kurang, tapi leg 3-nya iya, tapi leg 4-nya iya, leg 5 enggak, leg 6 enggak. Maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Agak berat ya kan? Maka kemudian kita butuh alat bantu yang tadi saya sebutkan. Misalnya kita bisa menggunakan Granger Causality Test. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan fungsi Granger yang disediakan oleh var. Jadi kita tidak perlu menggunakan Granger yang kemarin kita bahas, kita bisa langsung pakai fungsinya si var1.textExoc. Ini adalah Granger causality-nya, di mana kalau pertama kita menjadikan JKSE variable dependent, ternyata di sini DHSI yang sama fungsinya kayak kemarin, ada beberapa variabel independen yang itu mengandung unsur HSI-nya, HSI -1, -2, -3, sampai -6, STI -1, -2, -3, -6, untuk kemudian digabung jadi satu, diuji F-test apakah mereka secara bersamaan signifikan mempengaruhi DJKSE. Karena prop-nya lebih gede daripada 0,05, maka kita bisa katakan bahwa DHSI ini tidak signifikan. Kayak gitu. Lalu kemudian begitu pula dengan STI, karena STI prop-nya lebih gede daripada 0,05, berarti mereka tidak signifikan mempengaruhi JKSE. Kayak gitu. Tapi secara all signifikan. Kenapa? Karena ada unsur JKSE-nya sendiri. Jadi mungkin JKSE-nya banyak dipengaruhi oleh dirinya sendiri ketimbang dipengaruhi oleh dua variabel ini. Nah itu ya. Nah gantian nanti kalau HSI-nya jadi dependent gimana? Oh ternyata DJKSE signifikan. Nah sebesar 0,103 lebih kecil daripada 0,05. Berarti JKSE signifikan mempengaruhi HSI, STI juga signifikan mempengaruhi HSI. Ini artinya apa? Variabel HSI dipengaruhi oleh JKSE dan STI. Nah, sedangkan HSI-nya tidak mempengaruhi JKSE. Berarti di sini kita tahu JKSE mengarah ke HSI, sedangkan HSI tidak mengarah ke JKSE. Itu. Terakhir adalah STI. STI-nya gimana? Sama, ternyata tidak dipengaruhi oleh JKSE, dipengaruhi oleh HSI. Jadi JKSE mempengaruhi banyak variabel lain, tapi dia tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, apa namanya? Ketika dan HSI dan STI hubungannya saling mempengaruhi satu sama lain. Kenapa? Karena di sini saat HSI jadi dependent, STI-nya signifikan. Saat STI-nya jadi dependent, HSI-nya signifikan. Kayak gitu ya. Nah, ini buat Granger causality test. Selanjutnya kita juga bisa pakai impulse response. Caranya gimana? var1.impulse. Di sini cara penyajiannya bisa dipilih. Saya misalnya pakai multiple graphs. Nah, sekarang kita pakai gimana caranya aja biar. Nah, ini ya misalnya. Jadi nanti akan ada 9 table lah, 9 grafik untuk menggambarkan kalau kemudian variabel ini jadi dependent dipengaruhi yang lain gimana. Misalnya gini, respon dari JKSE dipengaruhi oleh JKSE sendiri. Kalau ada shock sebesar 1 poin di titik 0 terhadap JKSE, bagaimana JKSE-nya merespon pada periode berikutnya? Pada satu periode setelah JKSE mengalami itu, dia masih memiliki efek shock sebesar 0,018 lah, atau sekitar 1% lah ya. Lalu kemudian turun dan normal mungkin di 8 periode setelah shock diberikan.
Nah, kalau kemudian kita lihat bagaimana respon JKSE kalau HSI mengalami shock, ternyata tidak berubah jauh dari nilai 0, masih sekitar 0, sekian persen lah, kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa JKSE tidak cukup sensitif dipengaruhi oleh HSI. Kalau HSI-nya diberi shock, dia baik-baik aja. Begitu pula dengan STI. STI-nya diberi shock, JKSE-nya baik-baik aja. Tapi kalau kita lihat, responnya HSI terhadap JKSE lumayan. Ada pergerakan sampai mendekati 0,8%. Kayak gitu. Jika dibandingkan dengan efek yang ada pada JKSE tadi. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa bilang HSI cukup responsif atau cukup terdampak oleh efeknya dari JKSE. Begitu pula HSI dipengaruhi oleh dirinya sendiri cukup tinggi dan HSI terhadap STI tidak terlalu tinggi. Begitu pula kalau STI dipengaruhi oleh JKSE, ternyata ada efek sebesar 0,6% kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin di sini STI yang paling sensitif dipengaruhi oleh variabel lainnya. Lalu kemudian HSI, baru kemudian DJKSE. Nah, terakhir kita bisa menggunakan fungsi dari variance decomposition. Jadi var 1 kita bisa pakai decom. Atau saya pakai grafik ya buat yang ini ya. Saya pakai table misalnya biar lebih gampang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa komposisi dari variance decomposition-nya DJKSE itu mayoritas berasal dari dirinya sendiri. 99 ini persentase ya, 99% berasal dari dirinya sendiri, bahkan sampai leg 10. Sedangkan kalau kita lihat, persentase variance decomposition HSI itu banyak yang berasal dari DJKSE, 20% paling enggak. Artinya apa? Variansnya ini dipengaruhi oleh varians lain gitu loh, gitu. Dan kalau kita lihat STI bahkan lebih parah lagi, dia 21% dipengaruhi oleh JKSE dan 26% dipengaruhi oleh HSI. Ini menunjukkan bahwa mungkin variabel STI adalah yang paling terpengaruh oleh variabel lainnya berdasarkan variansnya. Kayak gitu. Sedangkan untuk HSI yang kedua dan DJKSE yang paling tidak terpengaruh. Kayak gitu. Jadi ketiga tools ini bisa membantu kita mengidentifikasi, oh STI dan HSI ini kayaknya saling mempengaruhi dan punya nilai pengaruh yang cukup tinggi dipengaruhi oleh JKSE. Tapi JKSE dia cenderung tidak dipengaruhi oleh kedua variabel lainnya tersebut. Nah, mungkin ini buat pertemuannya, silahkan dibahas. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan nanti ke asisten pengajarnya masing-masing. Terima kasih semuanya.